ketahui bahwa di dalam studi ini nanti akan dilakukan penyelidikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan dalam presentasi mengenai operasi yang dihentikan dalam laporan keuangan. Preferensi manajerial dalam penyajian suatu laporan keuangan merupakan salah satu bidang penelitian yang penting dalam literatur akuntansi. Kemudian, latar belakang bahwa operasi yang dihentikan dan penyajian laporan keuangan, riset akuntansi telah secara ekstensif memeriksa pengungkapan manajer perilaku. Lalu, FASB memiliki preferensi yang dinyatakan bahwa seorang manajer harus memilih format presentasi yang paling sesuai untuk informasi yang sedang dikomunikasikan kepada pengguna yang sedang dituju. Pada literatur sebelumnya, bergantung pada dua teori yang bersaing, yaitu penalaran informasional dan oportunistik motivasi untuk memahami perilaku pengungkapan diskresioner manajer. Literatur yang menggunakan hipotesis penalaran informasional berpendapat bahwa manajer secara strategis memilih format presentasi untuk menyampaikan informasi keuangannya. Selanjutnya, dalam skenario hipotesis lain, ditemukan bahwa perusahaan mengalami kerugian pembuangan serta kerugian operasi pada operasi yang telah dihentikan. Namun, sekali lagi, perusahaan memiliki pilihan untuk melaporkan dua kerugian ini sebagai dua item baris terpisah atau menggabungkannya sebagai satu kerugian besar dan kemudian melaporkan satu item baris. Lalu, prospek dari teori akuntansi mental menunjukkan bahwa disutility dari dua kerugian yang lebih kecil harus lebih dari disutilitas dari satu kerugian yang besar. Dan untuk uji penilaian dalam penelitian ini, yang pertama-tama harus mereplikasi bagian dari Black, Carnes, dan Richardson tahun 2000 dan menunjukkan bahwa nilai investor untuk menghentikan operasi positif atau negatif ketika efek bersih dari operasi dihentikan atas laba bersih positif atau negatif. Dan selanjutnya, memeriksa apakah investor telah mengkondisikan penilaian mereka pada pilihan persentase operasi yang dihentikan. Regulator, investor, dan para manajer harus tertarik untuk memahami apakah presentasi format informasi keuangan mempengaruhi persepsi para penggunanya. Kemudian, Bonder dan kawan-kawan pada tahun 2014 telah menunjukkan bahwa keputusan investasi individu berbeda dalam hal menunggu apakah informasi kinerja yang sama ditampilkan dalam bentuk agregat ataupun disagregat. Dan selanjutnya, untuk pernyataan konsep FASB nomor 2, karakteristik kualitatif informasi akuntansi telah merekomendasikan bahwa informasi yang terkandung di dalam pernyataan resmi haruslah berguna bagi keputusan para penggunanya. Dan konsisten dengan kerangka kerja ini, FASB pun mengharuskan perusahaan untuk melaporkan pendapatan dari melanjutkan dan menghentikan operasi secara terpisah. Dan sebelum penerbitan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 144, perusahaan telah menggunakan APP 30 untuk mengklasifikasikan pembuangan segmen bisnis utama sebagai operasi yang dihentikan. Kemudian, latar belakang bahwa operasi yang dihentikan dan penyajian laporan keuangan, riset akuntansi telah secara ekstensif memeriksa pengungkapan manajer perilaku. Lalu, FASB memiliki preferensi yang dinyatakan bahwa seorang manajer harus memilih format presentasi yang paling sesuai untuk informasi yang sedang dikomunikasikan kepada pengguna yang sedang dituju. Pada literatur sebelumnya, bergantung pada dua teori yang bersaing, yaitu penalaran informasional dan oportunistik motivasi untuk memahami perilaku pengungkapan diskresioner manajer. Literatur yang menggunakan hipotesis penalaran informasional berpendapat bahwa manajer secara strategis memilih format presentasi untuk menyampaikan informasi keuangannya.
Teori akuntansi mental secara umum adalah individu akan lebih memilih untuk mengumpulkan keuntungan keseluruhan yang terdiri dari keuntungan besar dan kerugian kecil untuk mengurangi efek disutilitas yang lebih curam dari kondisi kerugian. Dari jurnalis ini, eksperimennya menunjukkan bahwasanya manajer lebih cenderung menggabungkan kapan laporan keuangan memiliki keuntungan dan kerugian dengan keuntungan bersih secara keseluruhan. Ketika operasi perusahaan ini dihentikan untuk meningkatkan pendapatan yang dilaporkan, maka akan terjadi salah satu dari dua kondisi, yang dimana pertama bagian pendapatan dan keuntungan adalah positif, dan yang kedua adalah bagian pendapatan atau keuntungan negatif tapi jumlah bersihnya positif. Juga merujuk kepada teori akuntansi mental, manajer itu di sini harus memilih untuk menggabungkan ketika pendapatan atau bagian keuntungan negatif tapi jumlah keduanya positif. Dengan demikian, di artikel ini memiliki hipotesis bahwasanya manajer lebih cenderung untuk menggabungkan keuntungan dan kerugian campuran untuk sampel peningkatan pada pendapatan yang ada. Hipotesis formalnya disajikan sebagai H1A, yang dimana manajer lebih cenderung memilih presentasi agregat ketika bagian keuntungan dan pendapatan dari operasi yang dihentikan negatif. Berdasarkan kurva nilai teori prospek, teori akuntansi mental di sini memprediksi bahwa individu akan lebih memilih untuk mengumpulkan kerugian keseluruhan yang terdiri dari beberapa kerugian yang lebih kecil. Nah, dalam sampel operasi penggantian penurunan yang ada di artikel ini, kemungkinan ada dua skenario yang akan terjadi, yang dimana pertama bagian pendapatan dan keuntungan adalah negatif, dan yang kedua adalah baik bagian pendapatan dan keuntungan adalah positif tapi jumlah bersihnya negatif. Jika teori akuntansi mental ini berlaku, manajer harus memilih untuk menggabungkan operasi yang dihentikan jika pendapatan dan bagian keuntungannya negatif. Hipotesis formalnya adalah sebagai H1B, di mana manajer lebih cenderung memilih presentasi agregat ketika bagian pendapatan dan keuntungan dari operasi yang dihentikan adalah negatif. Seperti yang disebutkan di bagian pengembangan hipotesis, perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan untuk meningkatkan pendapatan akan dikelompokkan ke dalam salah satu dari dua kelompok, yang dimana kelompok pertama adalah bagian pendapatan dan keuntungannya adalah positif, dan yang kedua adalah bagian pendapatan atau keuntungannya negatif tetapi jumlah bersihnya positif. Maka dari itu artikel ini menggunakan persamaan untuk menganalisis apakah pilihan pelaporan berbeda dengan yang memiliki kedua bagian positif ditunjukkan oleh variabel BP dibandingkan dengan yang memiliki jumlah positif bersih dengan salah satu bagian negatif ditunjukkan dengan variabel NP, yang dimana untuk menguji hipotesis 1A menggunakan regresi logistik yang berada di sebelah kanan. Kemudian adalah hipotesis 2. Pengujian hipotesis 2 sini menguji apakah penilaian investor ini berbeda, yang dimana tergantung pada pilihan pelaporan untuk operasi yang dihentikan. Di hipotesis 2 sini kita menggunakan model yang diadopsi dari Black et al. 2000 untuk menguji apakah operasi yang dihentikan memiliki implikasi nilai untuk sampel yang ada. Kemudian untuk yang sampel DO, kita menggunakan modifikasi dari versi persamaan 2 yang di H1B untuk mengetes H2 juga. Di persamaan 3 di sini beta 8 merupakan koefisien efisiensi bunga, yang dimana efisiensi di sini menunjukkan bahwa investor menilai presentasi agregat dari operasi yang meningkatkan pendapatan yang dihentikan secara berbeda ketika pelaporan tersebut mengandung nilai negatif baik pada bagian pendapatan maupun keuntungan. Tabel 1 menjelaskan proses penilaian sampel dan komposisi sampel akhir. Seperti yang disajikan di tabel 1A, terdapat 477 unit untuk melaporkan operasi yang dihentikan untuk pertama kali selama periode sampel dari 1994 hingga 2012. Di tabel 1B menunjukkan komposisi sampel akhir untuk sampel yang meningkatkan pendapatan dan penurunan pendapatan dengan preferensi agregasi dan tanda-tanda pendapatan dan bagian keuntungan. Seperti yang ditampilkan di tabel 1B, 418
per 18 perusahaan melaporkan DO yang meningkatkan pendapatan. Untuk sampel peningkatan pendapatan terdapat 56,70% melaporkan pendapatan dan keuntungan positif, sementara sisanya 181 atau 43,30% melaporkan bagian pendapatan atau keuntungan sebagai negatif. Di antaranya terdapat 237 perusahaan yang melaporkan pendapatan positif dan porsi keuntungan. Kemudian ada 84 atau sekitar 35,44% menyajikan informasi dalam bentuk agregat. Di antara 181 perusahaan yang melaporkan DO positif dengan bagian pendapatan dan keuntungan sebagai negatif, terdapat 82 atau 45,30% menyajikan informasi tersebut dalam bentuk agregat. Selanjutnya adalah tabel 2. Di tabel 2 sendiri menyajikan statistik deskriptif dari sampel lengkap. Dari total 958 perusahaan yang melaporkan pendapatan dan bagian keuntungan, terdapat 37% menyajikan informasi tersebut ke dalam bentuk agregat. Lebih lanjut lagi dari tabel 2, kita bisa tahu bahwasanya di tabel 2 menunjukkan bahwa sekitar 41% perusahaan melaporkan nilai negatif pada bagian pendapatan dan keuntungan, seperti yang ditunjukkan oleh mean variable BT. Kemudian ada 25% perusahaan melaporkan nilai positif pada kedua porsi. Dan ada sekitar 15% perusahaan yang melaporkan DO-nya negatif bersih, tetapi di posisi pendapatan atau bagian keuntungannya itu positif. Selanjutnya ada sekitar 19% melaporkan DO positif bersih, tetapi di posisi pendapatan dan keuntungannya itu negatif. Statistik ini memberikan bukti kepada kita bahwasanya terdapat variasi dalam pelaporan nilai positif dan nilai negatif dari pendapatan dan porsi keuntungan. Nah, berikut ini adalah tabel 3A, yaitu analisis korelasi Pearson dan Spearman untuk pendapatan peningkatan sampel. Nah, tabel 3A ini menyajikan analisis korelasi Pearson dan Spearman untuk berbagai variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis untuk sampel peningkatan pendapatan. Coba dilihat untuk definisi variabel. Baris pertama menampilkan koefisien korelasi dan baris kedua menampilkan tingkat signifikansi. Korelasi Pearson ditampilkan di atas diagonal dan korelasi Spearman ditunjukkan di bawah diagonal. Dan ini tabel 3B untuk yang pendapatan penurunan sampel. Nah, tabel ini menyajikan analisis korelasi Pearson dan Spearman untuk berbagai variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis yang untuk penurunan sampel ya. Kemudian bisa dilihat untuk definisi variabel bahwa baris pertama menampilkan koefisien korelasi dan baris kedua menampilkan tingkat signifikansi. Kemudian korelasi Pearson ditunjukkan di atas diagonal dan korelasi Spearman ditunjukkan di bawah diagonal. Nah, selanjutnya adalah tabel 4, yaitu faktor yang mempengaruhi pilihan presentasi dari operasi yang dihentikan. Nah, tabel 4 ini menyajikan estimasi koefisien dan persamaan, yaitu variabel dependen adalah agregat yang merupakan variabel indikator sama dengan satu jika perusahaan melaporkan pendapatan atau kerugian, operasi dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan atau kerugian dari pelepasan operasi yang dihentikan dalam bentuk agregat di muka laporan laba rugi dan 0 sebaliknya. Mewakili signifikansi statistik pada masing-masing tingkat 1%, 5%, dan 10%. Semua tingkat signifikansi didasarkan pada uji dua sisi. Untuk koefisien dan nilai T mereka dicetak tebal jika tingkat signifikansinya 10% atau lebih rendah. Berikut adalah tabel
5A. Ini adalah replikasi Black et al. 2000. Pada tabel 5 ini menyajikan estimasi koefisien dan persamaan. Mengikuti Black et al. 2000, variabel dependen harga mewakili nilai pasar ekuitas perusahaan I dibagi dengan saham biasa yang ada 3 bulan setelah akhir tahun fiskal dan operasi yang dihentikan dilaporkan. Mewakili signifikansi statistik pada masing-masing tingkat 1%, 5%, dan 10%. Semua tingkat signifikansi didasarkan pada pengujian dua sisi. Koefisien dan nilai T mereka dicetak tebal jika tingkat desain 10% atau lebih rendah. Dan yang ini adalah tabel 5B. Ini adalah implikasi penilaian dari pilihan presentasi dari operasi yang dihentikan. Nah, tabel 5B ini menyajikan estimasi koefisien dari persamaan. Mengikuti Black et al. 2000 juga, variabel dependen harga mewakili nilai pasar ekuitas perusahaan I dibagi dengan saham biasa yang beredar 3 bulan setelah akhir tahun fiskal dari operasi yang dihentikan dan yang dilaporkan. Kemudian mewakili signifikansi statistik pada masing-masing tingkat 1%, 5%, dan 10%. Semua tingkat signifikansi didasarkan pada pengujian dua sisi. Koefisien dan nilai T mereka dicetak tebal jika tingkat signifikansinya 10% atau lebih rendah. Yang berikutnya itu ada tabel 6 menyajikan hasil estimasi EQ meskipun ukuran sampel dalam penelitian kami secara signifikan lebih kecil daripada Curtis dan kawan-kawan. Hasil dasar kami konsisten dengan hasil utama mereka sebagai tunjukkan dalam tabel 6, baik pendapatan dari kelanjutan operasi dan pendapatan dari operasi yang dihentikan, prediksi pendapatan operasional di masa depan untuk sampel lengkap, serta untuk sampel peningkatan pendapatan dari dos yang menurun pendapatan. Hasil kami juga konsisten dengan Curtis et al. 2014 dalam pendapatan tersebut dari kelanjutan operasi telah secara signifikan daya prediktif lebih dari pendapatan dari operasi yang dihentikan untuk memprediksi pendapatan operasional di masa depan. Slide selanjutnya yaitu ringkasan, kesimpulan, dan batasan. Penelitian ini meneliti penentu dan konsekuensi dari presentasi diskresi dari operasi yang dihentikan, baik format agregat atau tidak diatur, mengkonfirmasi prediksi teori prospek dan teori akuntansi mental. Kami menunjukkan bahwa manajer lebih suka mengagregatkan saat melaporkan keuntungan dan kerugian campuran. Konsisten dengan Black et al. Tahun 2000, kami menunjukkan bahwa investor menghargai peningkatan pendapatan atau penurunan pendapatan operasi yang dihentikan secara positif. Kami gagal menemukan bukti bahwa pilihan presentasi manajerial untuk operasi yang dihentikan didorong oleh alasan informasi secara keseluruhan. Kami mengidentifikasi keadaan di mana manajer memilih untuk informasi operasi secara opportunities.